orang tua lewat jalur pendidikan, orang tua lulusan SD, anaknya iso lulusan SMP. Bapak ibu SMP iso anaknya lulusan SMA. Bapak ibu lulusan SMA, anaknya iso lulusan kuliah S1. Bapak ibu S1, anak harus S2. Bapak ibu S2, anak harus S3. Bapak ibu S3, anak harus terus. Ini merupakan bakti kita kepada orang tua. Sekarang melalui jalur agama. Agama kita adalah agama Islam. Landasan agama Islam adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Terus ada seorang anak mendapat juara 1 lomba baca Al-Quran, lomba hafalan Al-Quran. Seneng gak? Nah sekarang Al-Quran itu dipelajari enggak? Kita harus bakti kepada kedua orang tua. Surat apa yang kita diwajibkan untuk selalu mempelajari Al-Quran? Ini mengangkat derajat kepada orang tua lewat jalur agama. Agama kita agama Islam. Surat Shad, surat ke-38, ayatnya 29, dibuka nanti. Bawa Al-Quran enggak? Tidak. Nah, enggak apa-apa. Nanti dibuka ya di rumah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyatabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab." Arti yang penuh barokah kami turunkan kepadamu supaya difahami ayatnya, liyatabaru ayatihi, dipelajari ayat-ayatnya dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang berakal. Mempelajari al-hadis, adik. Karena Al-Quran itu bisa dijelaskan melalui hadis. Maka hadis juga harus dipelajari. Barang siapa yang pada pagi hari ini berangkat dari rumah untuk menuju, yaitu dalam bayar, nanti akan dimudahkan jalannya menuju. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa dijelaskan? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Sama enggak? Tidak. Baca nanti surat Az-Zumar ayat sama. Karena apa, orang yang berilmu itu dalam melangkahkan kakinya pasti dipikir ini bermanfaat atau tidak. Ciptakan kesenangan orang tua jadi bangga mempunyai anak atau berinvestasi jadi anak yang soleh dan salehah. Dengan konsep curiously. Apa curiously artinya apa? Curious ini apa? Apa? Dek iso sak yuta. Nah, jawab. Nek kleru balekke karo tengah yuta. Curious apa tadi? Rasa ingin tahu. Iyalah, rasa ingin tahu ini akan memotivasi adik-adik untuk mengkupas apa yang kamu lihat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 153. Wa ana hadza siratal mustaqima fata. Dan ikutilah dia. Kalau Al-Quran itu diikuti, insya Allah kita akan sukses hidup kita di dunia dan di akhirat. Tunda kita harus bisa menjaga waktu adik-adik. Kalau belajar di rumah itu jam berapa sampai jam berapa? Kalau malam ya 7 sampai jam 9 sudah bagus, 2 jam. Terus bagaimana cara belajarmu? Rasa ingin tahu deh. Ketika kita membaca sesuatu ya, misalkan sesuatu yang menggelitik hati kita, wah ini maksudnya apa? Dipelajari. Pengen rasa ingin tahu, itu jadi getol. Wong saya pada waktu sekolah aja ada koran jatuh di jalan, saya ambil, saya baca Pak. Sekarang saja walaupun saya sudah ya tua, tetap belajar. Belajar itu sampai kita nanti dijemput oleh malaikat maut.
ketika kita sudah mati ya kita tetap belajar. Maka kita leren belajar, berarti belajar ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap belajar, gitu ya. Caranya bagaimana? Yaitu tadi belajar dengan baik itu harus ada referensi. Getol membeli buku. Kalau tidak bisa membeli buku, pinjam di perpus. Disediakan kan? Betul deh. Buku yang wajib dulu yang dianjurkan saya mendatangi perpus dan kita dipinjami buku paket, iya kan? Di samping itu kamu harus belajar juga di luar buku paket. Karena apa? Untuk baca dan membaca. Buat ring kasar supaya mengerti dan membekas di dalam hati kita. Ketika itu saya jam 4 pagi subuh lalu belajar lagi setengah jam dan mau tidur saya iling-iling apa bahasanya? Saya ingat yang diterangkan Pak Guru tadi siang itu apa, pagi sampai siang arep turu tak iling-iling gitu. Itu sudah bersaksi Tuhan itu sembahan kita, Allah adalah itu dosanya tidak diampuni. Surat An-Nisa surat keempat ayatnya 48 nanti dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dikehendaki. Kalau kamu berbuat syirik maka sungguh kamu telah berbuat dosa yang besar. Jadi orang syirik itu dosanya tidak diampuni dan itu termasuk dosa besar. Nah makanya adik-adik nyembah beribadah itu hanya kepada Allah. Ampun do ditiru-tiru nggih. Sesuk malam 1 Suro nggih bulanmu haram. Banyak orang-orang itu pergi kemana? Neng endi? Kenek malam 1 Suro. Neng keraton. Terus neng endi meneh? Parangtritis. Do ngopo neng Parangtritis? Malam 1 Suro. Neng Parangtritis oleh itu pantai untuk wisata. Neng hati-hati ya, ojo nganti ya, karena banyak para siswa itu terseret nah, di Parangtritis boleh neng ojo dicampuri kalau perbuatan syirik. Kalau di Parangtritis malam 1 Suro mesti ada maunya, ada udang di balik ngeceket. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dek ini ono sing ngaku nabi, kowe percaya Dek? Wong nabi kok jenenge sinten? Musadek. Sing nampa wahyu nek ngisor kretek. Nabi terakhir kita itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kok jenenge nampa wahyu kok teng grogol. Nek ngisor kretek. Kuwi nabi apa kuwi? Malah enten ibu-ibu, ana ibu-ibu saiki ngaku nabi meneh. Wah, jane Indonesia iki do ngaku nabi. Ora usah percaya ya. Nabi kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus poso atau zakat gitu. Awake dhewe sesuk Dik, kalau kamu sudah jadi orang sukses, itu jangan lupa nggih. Jangan sampai cinta harta, lupa kepada hisab. Yuhibuna mali wa yansaunal hisab. Ketika kita itu jadi orang yang rezekinya banyak, jangan lupa nopo zakat. Cinta harta, lupa hisab itu nanti akan celaka. Jadi kita selaku orang Islam, kalau kita itu mampu bayarlah zakatul fitri dan zakat mal, zakat fitrah dan zakat mal. Ojo dadi wong cetek. Sesuk nek dadi pejabat, dadi pengusaha yang sukses, Pak insyaallah Dek, saya doakan nggih. Jadi pejabat yang sukses, pengusaha yang sukses, yang beriman, jangan lupa membayar ya. Ojo dadi wong cetek. Titikane wong cetil kuwi nggere ngaji ngantuk. Terus rame. Ya nek ngaji di
ngoke harus dicatat. Maka jangan jadilah orang cetil, titikane wong cetil, wala tas'al yadaka makhlulatan ilang nukika. Janganlah engkau jadikan tanganmu pembelenggu di lehermu. Jadi tangannya mung di gubetke nang gurune ora gelem zakat. Siksane wong zakat sesuk duwite hartanya akan dipanaskan pakai api neraka, disetrikakan, dibatuke neng lambunge, neng gegere. Rasakno hartamu yang selalu kamu simpan. Surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 34 dan 35 nanti dibuka. Di situ disebutkan wala yunfikunaha fisabilillah wa basirhum bi'adzabin alim yauma yuhma alaihi nari jahannam fatuba jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza makanistum li anfusikum fatukum makuntum ya bisu. Sesuk wong sing nyimpen harta emas dan peraknya tidak mau menginfakkan harta di jalan Allah, titenono hartane tak panaske kanggo geni neraka, tak setrikake ning batuke, setrikake ning perutnya, setrikake ning gegere. Rasakan hartamu yang selalu kamu simpan. Ya, Dek. Nah, terus poso, Dek wingi do poso ora? Poso. Alhamdulillah. Sapa sing medhot iki? Rayek lho. Ah, sesuk sahur ya. Nah, karena adik-adik akil balik harus sudah jam 7:30, yaitu apa? Kalau mampu naik haji. Alhamdulillah deh, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, ini diharapkan yang belum haji untuk segera mendaftarkan. Saiki masa tunggune haji deh, kuwi 22 tahun. Nek adik-adik saiki daftarke saiki nunggu 22 tahun. Umurmu piro saiki? 16. 14 tambah selikur piro sesuk? 14 tambah selikur 35. Saiki nek kowe daftarke saiki umur 35 enggak haji, maka boleh Dek kamu mendaftarkan haji. Nek mam walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilahi sabila wa man kafara wa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sudah menjadi kewajiban manusia terhadap Tuhannya melakukan perjalanan ke tanah suci kalau mampu.